Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Afrizal Sabatul Amri di kelas mata kuliah praktikum sistem digital. Semoga kawan-kawan semua ini masih tetap semangat untuk terus mengikuti pelajaran ini hingga akhir semester. Oke, baik. Kebetulan dalam Sikuli itu saya sudah melampirkan dua file. Yang file pertama dalam bentuk PDF, jadi kawan-kawan semua silakan baca file yang ada di PDF tersebut, dan file yang satunya lagi itu dalam bentuk PowerPoint. Dan kebetulan di video pembelajaran kali ini itu saya lebih menjelaskan di file yang dalam bentuk PowerPoint. Jadi sebelum melihat video pembelajaran ini, silakan kawan-kawan pahami dan kawan-kawan pelajari semua file yang ada di PDF. Oke, yang pertama itu saya buka terlebih dahulu PowerPoint-nya. Untuk pertemuan kali ini itu kita akan membahas aljabar boolean dan implementasi gerbang. Yang pertama itu kan ada di dalam PDF, yang ada di dalam file PDF, yaitu pengenalan dari gerbang logika. Jadi silakan kawan-kawan pelajari dan pahami terlebih dahulu pengenalan dari gerbang logika dasar. Nah, untuk yang di video ini kita akan membahas penyederhanaan gerbang logika menggunakan aturan boolean. Pengantar materi aljabar boolean adalah matematika yang digunakan untuk memberikan penulisan dalam perancangan suatu sistem digital. Nah, aljabar boolean ini memuat aturan-aturan umum yang menyatakan hubungan inputan suatu rangkaian logika dengan outputnya. Dan hukum-hukum tersebut, aturan-aturan tersebut sudah tertera dalam tabel yang ada di sini. Jadi yang pertama itu ada hukum identitas, yang mana dari hukum identitas itu ada A ditambah 0 sama dengan A. Dan juga untuk yang di kolom N itu A dikali 1 sama dengan A. Nah, yang kedua itu ada komplement. Komplement itu yang ini, yang A ada koma di atas. Itu berarti kebalikannya. Kalau ada komplement berarti dia nilainya itu berupa kebalikan. Jadi di situ ada A ditambah A komplement sama dengan 1. A dikali A komplement sama dengan 0, dan begitu selanjutnya. Yang ketiga itu ada involusi. Di situ ada A komplement yang di dalam kurung, di luar kurungnya lagi komplement. Jadi nilai yang ada di dalam A itu dibalik, lalu dibalik lagi, hasilnya jadi A. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah hukum-hukum atau aturan-aturan dasar yang ada di dalam aljabar boolean. Nah, jadi aljabar boolean ini berkaitan dengan variabel-variabel biner seperti huruf A, B, C, ataupun huruf X, Y, dan Z. Itu tergantung variabel huruf apa yang akan kita gunakan. Nah, sedangkan operasi-operasi logika itu seperti yang dasarnya ada AND, ada OR, dan NOT yang komplement tadi sebagai pembalik nilai. Hubungan antara sebuah fungsi rangkaian digital dengan variabel-variabel binernya, baik dari inputannya maupun output, dapat disajikan dalam bentuk sebuah tabel kebenaran. Untuk menyajikan sebuah fungsi dari sebuah tabel kebenaran, itu kita membutuhkan rangkaian yang terdiri dari kombinasi variabel biner. Seperti di sini. Ada sebuah contoh di sini, buatlah aljabar boolean berikut ke dalam tabel kebenaran. Y sama dengan A ditambah B komplement dikali C. Nah, bagaimana cara merubah aljabar boolean ini ke dalam sebuah tabel? Yang pertama itu kita pecahkan dulu, karena ini ada 3 variabel A, B, dan C. Nah, kita pecahkan dulu ke dalam kolomnya tersendiri. Nah, kalau untuk jumlahnya gimana? Kalau untuk jumlahnya itu kita sesuaikan berapa jumlah variabelnya. Kalau dia 2, berarti misalnya seperti huruf A dan B, itu kita buat 4 baris.
Kalau kita buatnya 3 A, B, dan C, berarti barisnya ada 8 seperti ini, 1, 2, 3 hingga 8 baris. Setelah kita masukkan ke dalam tabel, di sini kebetulan ada B komplement, yang mana jika ada sebuah komplement itu ditambahkan di kolom selanjutnya seperti ini B. Nah, kita tentukan dulu yang dari A, B, dan C ini berapa nilainya. Kita susunnya seperti ini. Untuk pada umumnya, kalau dia variabelnya sudah ditentukan, itu nilainya urutannya yang dari A itu 0,4 dan satunya 4, yang B-nya 0,2, satunya 2, dan seterusnya. Yang C variabel yang ketiganya 0,1, 0,1, dan begitu seterusnya. Yang untuk B, karena komplement itu, yang berarti komplement itu pembalik nilai yang ada di dalam tabel, yang ada dalam materi itu. Bisa kita cek yang materi PDF tadi itu dia menggunakan gerbang not. Gerbang not itu berarti pembalik dari sebuah nilai input. Ini untuk mencari nilai dari B komplement, kita cukup balikkan aja nilai yang ada di baris tabel yang B ini, variabel B. Misalnya ini 0, maka yang di B komplement ini nilainya jadi 1, dan begitu seterusnya 0, 1, yang 1 jadi 0, yang 1 jadi 0, dan hingga yang di bawah ini seterusnya juga kita balikkan saja nilainya. Nah, lalu untuk di kolom sebelahnya atau kolom selanjutnya, kita lihat lagi di angka dari aljabar boolean ini. Ini kan seperti angka matematika, yang mana jika ada sebuah perkalian dan pertambahan, yang mana yang didahulukan. Pada umumnya yang didahulukan itu yang perkalian kan. Kalau untuk perkalian itu berarti dia menggunakan gerbang N yang ada di materi PDF yang sudah saya lampirkan. Nah, ini kita buat saja B komplement titik C atau kali C. Ini bisa ada di dalam kurung. Jadi karena ini perkalian, maka itu yang didahulukan. Nah, kita buat seperti ini, B komplement kali C. Nah, kita sesuaikan aja nilainya itu dengan nilai yang ada di gerbang apa yang dia gunakan. Karena ini kali, maka dia menggunakan gerbang N. Apa tadi kunci dari gerbang N itu? Kawan-kawan bisa lihat di materi yang sudah dilampirkan dalam bentuk PDF. Yang B komplement, saya contohkan yang B komplement titik C atau kali C, 1 kali 0 hasilnya 0, sedangkan 1 kali 1 hasilnya 1, dan begitu seterusnya hingga kolom-kolom ini terisi semua ya. Lalu yang terakhir tinggallah A ini yang belum, jadi tinggal dimasukkannya di kolom selanjutnya, A ditambah B komplement kali C. Jadi untuk menentukan nilainya, yang B komplement kali C ini ditambahkan dengan A yang ini. Cukup kita tambahkan aja nilainya berapa hasilnya, seperti 0 tambah 1 hasilnya 1. Nah, dan begitu pula seterusnya. Dan ini hasilnya dari penambahan dari hasil dari aljabar boolean A ditambah B komplement dikali C. Inilah hasilnya. Untuk menentukan hasil dari tiap-tiap aljabar boolean ini, kawan-kawan bisa pelajari di materi yang berbentuk PDF yang sudah dilampirkan di dalam Sikuli. Nah, yang selanjutnya soal lanjutan dari yang tadi, dan rubahlah ke dalam bentuk rangkaian logika dengan soal yang sama, Y sama dengan A ditambah B komplement dikali C. Cara merubahnya itu hampir sama seperti yang dijelaskan dalam cara merubah ke tabel kebenaran. Itu tinggal kita pisahkan aja tiap-tiap angka aljabar boolean ini, ya seperti yang digambar ini, A, B, dan C ini. Yang pasti yang mana yang ada komplement itu yang didahulukan. Baik, saya praktekkan ya. Di dalam soal ada Y sama dengan A ditambah B komplement kali C. Yang pasti yang didahulukan itu yang ada komplementnya. Berarti karena ini B komplement,
berarti dia menggunakan gerbang NOT. Kita buat gerbang NOT di dalam logisnya. Pertama kita taruh terlebih dahulu. Nah, kita buat kabelnya. Nah, maka ini nilai dari variabel B tadi, dan ini yang kita sebut sebagai komplement ini tadi, pembalik nilai dengan menggunakan gerbang NOT. Nah, lalu selanjutnya itu setelah komplement tadi sudah kita buat, di sini ada penjumlahan dan perkalian. Yang mana yang didahulukan? Kalau dalam matematika itu pasti yang perkalian yang didahulukan. Dan perkalian itu menggunakan gerbang apa? Kalau yang di dalam materi yang sudah saya lampirkan itu menggunakan gerbang N. Jadi kita buat gerbang N di depannya. Seperti yang digambar, kita buat gerbang N di depan dari gerbang NOT ini. Seperti ini. Lalu kita sambungkan ya. Lalu kita buka kabelnya lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini nilai dari nilai B, kita komplementkan jadi B komplement, dan ini nilai C masuk ke gerbang N tadi, B komplement kali C. Nah, tinggal A nya tadi, karena B komplement kali C itu sudah kita buat, tinggal A lagi. A tambah itu menggunakan gerbang apa? Yang di dalam materi itu dia menggunakan gerbang OR, karena gerbang OR itu bisa kita sebut sebagai penjumlahan antar variabel atau antar inputan. Kita tambahkan saja gerbang OR di depan dari gerbang N ini. Lalu depan output dari gerbang N ini kita tarik kabelnya menuju inputan dari gerbang OR ini, dan gerbang OR ini kita tambahkan juga ke inputan ini. Nah, jadi kita asumsikan bahwa ini nilai ini adalah nilai dari A. Nilai A tambah ini karena ini OR. Yang ini B, nilai B kita komplementkan menggunakan gerbang NOT, jadi B komplement. B komplement dikali ini, kalinya ini menggunakan gerbang N kali nilai C. Lalu dari perkalian ini tambah. Inilah hasilnya. Nah, kita cobakan terlebih dahulu nilainya apakah nilai yang pas. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Kita contohkan di sini 0 dan 0 sama dengan 0 sesuai yang di logisimnya. Lalu kita coba ambil yang ini 1, yang A nya 1, yang B nya 1, dan yang C nya 0. Apakah hasilnya 1 juga seperti yang di tabel? Kita klik aja, ini yang berbentuk jari ini tombol hand tool. Kita tukar aja nilainya jadi 1 dan 1, hasilnya 1 juga. Nah, seperti ini. Dan begitu pula untuk tabel-tabel selanjutnya. Dan seperti itulah hasilnya dari merubah nilai aljabar boolean ini ke dalam bentuk tabel kebenaran dan juga ke dalam bentuk rangkaian logika. Mungkin sampai sini saya jelaskan materi dari pertemuan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada dari kawan-kawan semua yang masih belum paham bisa ditanyakan di ruangan diskusi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.